Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hafizani wa hafizakumullah. Pagi ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah 238, tapi menggunakan tafsir baru. Tafsir baru ini terdiri 40 jilid. Tafsir yang menggabungkan nas Quran dan hadis-hadis kutubus sittah. Nah, ini yang jarang ya. Jadi lebih jauh berkali-kali lipat lebih luas dari Ibnu Katsir. Ini karena tafsir kita, tafsir Syekh Utsaimin itu akan berakhir sampai dengan surat 6 ayat 53. Karena beliau wafat. Nah inilah memang ulama itu harusnya jangan terlalu banyak disibukkan dengan tugas-tugas ya. Sehingga beberapa ulama tercatat nggak bisa menyelesaikan bukunya untuk kita yang lahir di belakang. Seperti yang saya uraikan, seperti tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kan dua jalal, duo jalal. Disebut dua jalal karena jalal yang pertama wafat. Lalu dilanjutkan lagi oleh jalal lagi kebetulan namanya Jalal lagi. Jadi makanya disebut dua jalal. Muhammad Abduh menulis tafsir juga sampai dengan jilid 11. Tidak selesai. Abu Zarah juga begitu. Banyak orang yang ngebut. Nah, seperti guru dari Syekh Utsaimin Ibnu Sa'di, tafsir Sa'di. Itu selesai, cuman singkat. Jadi cuma satu jilid. 30 juz itu cuma satu jilid. Ya, walaupun itu pokok-pokok pikiran. Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Jabir, Ali Jabir, Allahumma yarham. Beliau adalah penduduk Madinah yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia mengerti seluk-beluk dakwah di Indonesia. Saya catat tips beliau, ya, menyampaikan materi untuk orang Indonesia itu 3 syaratnya. 1, mudah dimengerti. Yang kedua, mudah diamalkan. Yang ketiga, mudah masuk surga. Jadi diminta cari materinya yang begitu. Sepertinya sepakat tuh orang-orang saya. Mudah dimengerti, mudah diamalkan, mudah masuk surga. Jadi kita perlu tafsir wawasan keislaman. Nanti juga saya akan hadirkan wawasan keislaman tentang Indonesia, Islam dan Indonesia. Jadi supaya kita ngerti, karena bagi seorang dai seperti Anda pernah sampaikan, disampaikan oleh saya, jumlah ayat Al-Quran itu 6.236. Jumlahnya 6.236. Ya, itu bukan kaleng-kaleng istilah. Angka ini bukan kaleng-kaleng. Seperti orang bilang 6666 itu nggak pernah ngitung itu. Karena namanya angka itu pasti, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Nah saya pernah ngitung. Itu terus terang pernah ngitung, saking cintanya pada Quran. Anda sendiri nggak tahu, pernah ngitung nggak?
mushaf yang kita baca saben hari itu kan mudah dihitungnya, tinggal pakai kalkulator. Lihat aja ujung suratnya berapa. Cuma 114 kok nggak ganti-ganti. Nah itu jumlahnya 6.236 ayat. Seandainya setiap kajian itu 10 ayat saja, maka kita akan menghabiskan 623, pokoknya di koma aja. 623 kali. Kalau sekali pertemuan itu seminggu, maka 623 minggu. Dan 623 minggu itu 10 tahun. Sadar? Sadar nggak itu? Ya, bagaimana ini tugas dai? Sementara di luar-luar, dai kita, terutama untuk ibu-ibu, masih banyak canda. Padahal umur kita kuotanya semakin kurang, nggak sadar. Masih bercanda, kanan kiri. Nah ini yang saya resah sebenarnya. Bagaimana tuh azan? Waktu dikubur azan itu. Saya pernah ditanya, bagaimana? Kata si penceramahnya, bukannya. Saya lagi nyeritain dia. Gimana tuh? Pak Ustadz, hukum azan. Wah, kan nanti kalau azan yang mati itu bangun bagaimana? Kalian lari semua. Saya bilang, Ustadz, kalau ditanya begitu tuh jangan jawabnya akal. Katakan saya tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan, bagaimana? Nah, ada juga murid dari Ma'had, setelah diberitahu ilmu-ilmunya. Ustadz, bagaimana dengan kondisi kampung saya yang suka tahlil? Hukumnya gimana itu tahlil? Saya bilang, tahlil boleh. Yang nggak boleh itu ditentukan waktunya dan bersama-sama. Siapa yang bilang nggak boleh? Tahlil kan ucapan la ilaha illallah. Masa nggak boleh? Yang nggak boleh itu disepakati. Yang di sana terurai, lalu kita janjian. Yuk kita bareng-bareng, itu yang nggak boleh. Yang nggak suruh berjemaah itulah. Suruh sendiri-sendiri, suruh berjemaah. Yang suruh berjemaah sendiri-sendiri. Nah ini yang... Nah kita kembali ke sini. Nah, yang sudah saya sampaikan, saudara nggak nengetin itu. Para ahli menyampaikan materi apa yang harus diterima oleh seorang muslim ketika masa lalunya dia nggak belajar. Kalau dia sadarnya sudah dewasa ini, apa yang saya perlu tahu dari Islam? Maka ulama merumuskan ada 7 materinya itu. Pertama, tafsir. Yang kedua, hadis-hadis Nabi. Tentu nggak bisa semua ya. Kemudian akidah. Kemudian fikih, akhlak, ada 5 tuh. Terus yang keenam adalah sejarah. Nah, sejarah nanti saya akan hadirkan. Saya lagi pilih-pilih bukunya. Ya, ada buku yang sementara saya anggap baik, yaitu tulisan Muhammad Al-Ghazali, Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah ini sebenarnya tebal, tapi sudah ditashih oleh Albani. Di pasaran tidak ada, harus didapat dari online. Itu kayaknya bagus. Nah, yang ketujuh, bahasa Arab. Ketujuh materi ini secara tidak sadar, saudara sudah terima. Kalau rutin hadir di kajian saya ini, sudah diterima. Tinggal 1 buku. Yang kemarin saya suka baca, keindahan momen-momen bersama Nabi. Nabi suka ini, Nabi suka ini. Dan saya suka ini. Secara beruntunnya. Itu tinggal 1. Jadi kalau itu tamat, kecuali bahasa Arab, itu sudah saya sampaikan 6 kali 4. 24 jilid. Nah, saudara sudah terima. Seharusnya mengerti semuanya. Nah, kali ini adalah tafsir yang menggabungkan sunan, makanya ini judulnya ini At-Tadabbur wal Bayan Tafsirul Quran Bisahihi Sunan. Tadabbur, perenungan ya, dan pembuktian.
tafsir Quran menggunakan Sahih Sunan. Kita tahu bahwa kita di sini juga belajar Fathul Bari. Itu syarah dari Sahih Bukhari. Ya. Di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah ditetapkan 6 buku hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Nah, kapan mau dikajinya? Satu aja nggak selesai-selesai. Ya kan? Nah, sebab Rasulullah kan berpesan, taraktu fikum amrain. Aku tidak mewariskan apa-apa pada kalian kecuali 2 hal. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Kitab Allah dan sunnatur Rasul. Lan tadilu abada. Kamu tidak akan sesat kalau berpegang pada keduanya. Lah kapan mau dipegang-pegang? Dikaji aja enggak. Nah, takutnya ini sebuah kesalahan. Nanti balik ke akhirat, sampean siapa? Saya kan umat engkau. Ingat pesan aku. Aku tinggalkan 2. Sudah dipegang. Belajar. Takutnya kesalahan. Belajar kapan ngamalnya? Belajar aja. Rambutnya udah putih, giginya udah ompong. Inilah saudara. Kita nggak bisa menunggu ahli-ahli. Kalau mau hadirkan syekh-syekh. Nggak banyak waktu, umur kita udah berapa. Nah ini paling tidak, katanya sebut-sebut ma'dzirah. Inilah upaya ya yang dari orang-orang yang lemah seperti kita. Nah, upaya lemah dari kita. Paling tidak itu nanti diterima oleh Allah. Kamu sudah belajar ya? Paham? Enggak? Kenapa nggak paham? Bodoh saya. Udah mau diapain terserah lah gitu. Ya pas, habis gimana? Ya. Yaitu hafal 2, lupa 5. Habis ya. Nah baik. Nah ini saya contohkan dulu ya. Ini kita akan membahas surat Al-Baqarah 238. Nanti ini kita perlu tafsir lebih dari sekali dalam seminggu. Mungkin yang Syekh Utsaimin kita tetap hari Sabtu, tapi kita lanjutkan ayat yang ke-54. Kan beliau sampai 53 saja. Karena itu buku surat Al-An'am itu tipis karena nggak selesai. Nanti kita lanjutin. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati. Peliharalah oleh kalian salat-salat. Bagaimana pandangan mufassir terhadap ayat ini? Qala Ibnu Katsir. Nah, dia juga mengutip Ibnu Katsir. Ya'muru ta'ala bil muhafadzah 'ala salawat fi awqatiha. Pada ayat ini Allah menyuruh kita memelihara salat. Bukan menegakkan salat, memelihara. Memelihara itu lebih angel daripada menjalankan sholat. Kalau menjalankan sholat itu bagian dari memelihara sholat. Ya, nanti akan sebutkan. Wa hifdzu hududiha, wa hifdzi hududiha, dan memelihara batasan-batasannya. Batasan sholat itu peraturan-peraturannya. Kode-kode etik sholat. Wa adaiha fi awqatiha, dan menjalankan pada waktunya, on time. Jadi karena harus dijalankan sesuai dengan waktu, kita nggak boleh salat, kita jangan sholat karena azan. Azan nggak azan tetap sholat gitu. Jadi kalau kira-kira udah waktu, nggak azan, udah berangkat ke masjid aja. Karena begitu di masjid nggak taunya speakernya mati. Masa nggak sholat? Gara-gara nggak ada aliran listrik? Ya nggak boleh begitu ya. Karena katanya di masa yang akan datang manusia akan dibuat tergantung dengan listrik. Tergantung dengan listrik. Jadi kalau listrik dipadamkan, lumpuh gitu. Naik mobil, BBM-nya habis. Datang ke pom bensin, mati listrik Pak. Waduh, berhenti. Kita lagi telepon, mati. Udah, nggak bisa. Karena BTS-nya itu dialiri listrik. Jadi kita ketergantungan sama listrik sekarang. Jadi listrik dimatikan sudah. Semua aktivitas lumpuh.
Ini sebenarnya cukup berbahaya ya. Jadi kita harus ada cadangan-cadangan. Kita lanjutkan. Hafidhu qala al-Qurtubi. Nah, ini Qurtubi. Khitabun li jamil umat. Perintah peliharalah ya, itu ditujukan kepada seluruh bagian dari umat Islam tanpa kecuali. Wal ayat amru bil muhafadzah ala iqamatis salawat fi awqatiha bi jami'i syurutiha. Artinya ayat ini merupakan perintah agar kita memelihara ya dengan antara lain menegakkan salat pada waktunya dengan seluruh syarat-syaratnya. Wal muhafadzah hiyal mudawama ala syai'. Yang disebut muhafadzah itu melanggengkan. Tetaplah salat sampai nafas penghabisan. Ya. Ada beberapa orang sudah tumbang. Tadinya barisannya banyak. Jadi semakin sedikit. Justru itu dilakukan oleh mereka yang tua-tua. Yang tua-tua ini kan berbahaya. Ya, umur-umur yang riskan gitu. Sebab kita diminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dulu sebelum betul-betul Islam. Kan kita kepingin husnul khatimah kan? Husnul khatimah. Indahnya perpisahan. Kan begitu kita inginnya. Nah ini bisa terjadi pada siapa walaupun kita ngewadani yang sudah tua kok pada tumbang itu. Belum tentu kita juga begitu ya memang. Tapi kalau kita sering ngomong mudah-mudahan kita ingat terus. Jadi Pak Syafi'i harus tetap niat ke masjid ini sampai nafas terakhir. Harus begitu. Jangan kumat-kumatan. Ya kalau lagi senang aja lah. Jangan. Terus saf awal. Pak Kamal juga begitu ya. Terus antem terus. Ada azan, nggak ada azan datang. Kalau nggak ada tukang azan, kita yang azan kan begitu maksudnya. Nah itu maksudnya hafidhu ala salat. Bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan tentang salat diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, Sa'altun Nabi, aku bertanya pada Nabi. Ayyul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai Allah? Kan ini suka ini rasa, saudara. Suka ini rasa kan? Rasa. Rasa mah nggak ada yang tahu kecuali dia yang cerita. Contohnya saya bertanya pada Pak Hilman, makanan apa yang Pak Hilman paling seneng? Kan nggak bisa saya ngarang-ngarang sendiri. Harus tanya kan? Nah Allah ini bukan makhluk. Jadi harus ada yang tahu tentang kesukaan Allah. Nah yang ditunjuk untuk menerima tahu tidak tahu adalah Rasulullah. Kadang-kadang kita ngarang sendiri, wah ini mayat ini pasti seneng nih kalau dikasih bangunan-bangunan. Kalau itu seneng mau jadi pasangin AC. Dikasih lampu, dikasih HP supaya nggak kesepian. Sound systemnya bagus. Tapi itu tidak ada gunanya karena itu rasa menurut kita. Menurut kita itu senang, tapi menurut dia enggak. Ngapain Anda harus tabdzir, buang-buang duit untuk ngebangun bangunan di atasnya? Buat apa? Gitu kan? Sama dengan binatang lah. Kita menafsirkan binatang. Wah, disembelih ini bagusnya dibius dulu. Itu kan peri kemanusiaan. Iya peri kemanusiaan begitu, tapi peri kebinatangan emang kita tahu dia senang apa nggak senang. Kan? Karena ada orang yang mengingkari cara penyembelihan Nabi. Bagaimana ihsan? Nah, Rasulullah kan ihsan itu kan kerja tuntas. Kalau ibarat di proyek itu kan kerja ikhlas, kerja tuntas. Tapi kita kan nggak bisa memaksakan pendapat orang. Karena kita yang harus beramal kan. Sehingga Allah tidak menyalahkan kalau kita salah. Yang penting sudah berusaha. Sehingga Allah menyatakan, idza ijtahadal hakim. Sabda Rasulullah, apabila seorang hakim beristihad. Fa'asabah, lalu dia benar. Falahu ajran. Dia mendapat 2 pahala.
Wa idza ijtahada fa akhta'a. Kalau dia ijtihad salah, falahu ajrun wahid. Dia dapat pahala satu. Kenapa? Karena bukan kemauan dia. Bukan kemauan dia. Seperti Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Riyadhus Matan Arba'in. Bukan pengarang sih sebenarnya, pengumpul ya. Karena Riyadhus Shalihin itu kan kumpulan hadis-hadis. Kalau pengarang dia yang ngarang itu kan, dia hanya ngumpulin aja. Sini taruh sini, taruh sini. Itu istiwa itu sudah diingatkan oleh Imam Malik. Manal istiwa maklum. Mana istiwa itu sudah kita maklumi, yaitu bersemayam. Bersemayam dalam kata lain itu duduk. Wal kaifiyah majhul. Caranya kita nggak boleh tahu. Seperti Allah melihat, kita melihat. Kita melihat dengan mata. Apa Allah punya mata? Kita nggak boleh menafsirkan Allah, karena nggak nyampe ilmu kita. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita mendengar dengan telinga. Dan tentu saja ada alat-alat di dalamnya. Apa Allah juga begitu? Ya kita nggak tahu. Tapi itu keburu ditafsirkan istaula. Menguasai ars. Kalau menguasai berarti ada wadahnya. Wadahnya Allah ini ars. Seperti Pak Hilman masuk ke rumah. Tinggal di blok berapa, nomor berapa. Berarti rumah Pak Hilman kan lebih besar dari Pak Hilman. Ya enggak? Nah, kalau sempit tuh bagaimana masuknya? Nah, berarti lalu terbayang oleh Allah, oleh kita, oh, berarti ars itu rumahnya Allah. Berarti Allah tidak lebih besar daripada ars. Kan begitu ngebayangnya. Nah, ini yang tidak boleh. Itu katanya gitu. Kita lanjutkan sini. Jadi Ibnu Mas'ud pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah sukai? Ini ditanyakan kepada Rasulullah karena Rasulullah juru bahasa Allah. As-salatu ala waktiha, salat awal waktu. Qala, qultu, kemudian aku bertanya lagi. Summa, apa lagi? Qala, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qultu summa, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, saudara, suatu amal dalam Islam ini harus bisa dikerjakan semua. Sebuah amal harus bisa dikerjakan oleh semua, karena Islam ini kan agama untuk seluruh dunia. Nah, kalau jihad ini artinya perang, terbatas pada perang, berarti kita nggak bisa dong. Oh, begitu? Maka ulama mengatakan dalam kondisi tenang, jihad ini artinya taklim. Taklim kan bisa dikerjain sama semua orang. Perempuan bisa, laki bisa, tua bisa, muda bisa. Nah, Anda menempatkan perintah-perintah jihad yang perang ini untuk taklim. Seberapa semangat Anda? Angkat senjata untuk taklim. Angkat kitab tuh. Ya kalau orang Nasrani bawa kitab sucinya bangga, kita malu. Bawa kitab suci ke masjid malu. Sehingga hampir ibu-ibu yang ikut pengajian tuh nggak bawa apa-apa, kecuali bawa tas. Isinya buat itu nanti makan. Itu yang saya sedih. Kalau remaja sih nggak apa-apa ya, masih bolehlah tertawa-tawa, umurnya masih panjang. Ini udah, aduh, ngerti enggak gitu? Nggak ngerti isinya apa. Jadi makanya kalau sudah kegiatannya begitu-begitu aja. Nah, tapi itu lebih baik daripada nggak ngaji gitu kan. Kalau dibandingkan nggak ngaji mah gitu. Tapi ya masa terus-terusan begitu. Kemudian haddatsani bihinna, kata Ibnu Mas'ud, begitulah Rasulullah menyampaikan kepada saya. Walau istazattuhu lazadani. Kalau aku tanya terus, pasti Rasulullah akan jawab terus. Nah, ini akan menyulitkan Rasulullah.
Contohnya Rasulullah menjawab, kemudian apa ya Rasulullah? Jihad. Kemudian begitu terus tadi. Kamu kok ngeyel ini tadi? Bisa berjam-jam ngeladenin orang ini. Udah nanti tak list. Ya, singkatnya yang paling murah amal Islam ini adalah niat. Mungkin yang kedua senyum. Karena modalnya kecil. Kemudian yang paling berat, yang risikonya berat, yaitu jihad tadi. Karena modalnya nyawa. Kalau senyum kan modalnya muka. Ya. Pasang kayak guru TK. Ayo, senyum gitu. Ya kan? Pasang muka yang manis. Itu dapat pahala, Pak. Ya, nah ini. Niat. Nah, niat juga mendapat pahala. Wa an Thauban, dari Thauban diceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu. Luruslah walan tuhsu. Nah, ini pesan dari Thauban, ya, pesan dari Rasulullah kepada Thauban. Kamu tidak mungkin bisa menghitung. Contohnya kalau Pak Kamal, saya kepengen jadi muslim yang sempurna. Nggak bakal bisa. Sampai kapanpun. Karena amalnya itu banyak sekali. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Pengen kasih makan seluruh makhluk. Baru laut saja dia kasih makan. Udah payah. Bagaimana bisa memberi makan seluruh makhluk hidup? Ini kan berat. Ini tugas Allah. Semua tidak ada yang lolos dari pengetahuan Allah. Nah, kalau untuk kasih makan kita mah kecil. Ini seluruh makhluk Allah yang urus. Ada binatang yang bahkan tidak punya alat, kok bisa makan? Seperti cicak gitu. Seperti antara lain laba-laba, nunggu aja, dapat makan juga dia. Cuma pasang jaring doang di tempat sendiri lagi. Ada aja makanan. Apalagi kita ya, yang berakal, bisa jalan, bisa bergerak. Istaqimu, pesan Rasulullah kepada Thauban, walan tuhsu. Kamu tidak bisa menghitung amal saleh. Kalau mau terus mengeksplorasi diri, mengeksploitasi, ya, jadi dihabiskan tenaganya untuk amal saleh, walan tuhsu. Kamu tidak mungkin bisa. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum as-salah. Sesungguhnya amal yang paling baik salat. Nah itulah. Sesuai dengan petunjuk dari Syekh Ali Jabir. Yang mudah. Ya. Mudah dimengerti. Mudah diamalkan. Mudah masuk surga. Nah itu salat. Salat ya. Mengerti isinya. Mudah diamalkan. Nggak perlu pendaftaran. Nggak perlu bayar masuk masjid. Dikasih udara sejuk. Padahal di rumahnya nggak ada AC. Udahlah saya mau adem di masjid. Nggak apa-apa. Nggak ada yang marah. Asal jangan mengganggu orang salat lainnya. Wala yuhafidhu ala wudu ila mu'min. Dan tidak memelihara di atas wudu kecuali mukmin. Nah inilah saran dari beberapa ulama kalau bisa kita selalu dalam kondisi berwudu. Kenapa? Ya karena kita ingin saat roh dan jasad kita berpisah, saat ajal tiba, kita sedang ingat Allah. Sebab orang berwudu kan ingat kan? Orang berwudu kan ingat Allah. Kalau dia nggak ingat, berarti dia nggak tahu udah batal apa enggaknya. Jadi orang berwudu ini sebagai tanda dia ingat Allah. Jadi kalau bisa kita senantiasa berwudu. Begitu ada panggilan sholat, langsung masuk masjid, nggak perlu cari-cari tempat wudu. Begitu dia cari tempat wudu, nggak ada airnya, waduh, bingung, nggak bisa sholat. Nah, inilah saran dari Syekh Utsaimin. Apalagi kalau kita keluar rumah, sangat dimungkinkan berwudu itu sulit, kita berangkatnya itu wudu. Tuh, sunnahnya.
Gharibul hadis lan tusu ay lan tutiqu an tastaqimu haqqal istiqamah li usriha. Arti lan tusu, kamu tidak mungkin bisa menghitung, artinya kamu tidak kuat untuk tegak dengan sebenar-benarnya karena sulit kita bisa mengamalkan seluruh amal saleh. Hanya sebagian saja, ya. Boleh jadi kita termasuk hamba Allah yang dimudahkan rezekinya. Maka kita beramal soleh lewat finansial. Boleh jadi kita ngerti dalam suatu hal, ilmunya. Nah, kita beramal soleh dengan ilmu. Tergantung kita. Ya, nggak dipersulit. Jadi jangan menforsir kita untuk beramal soleh. Tidak akan bisa gitu. Fawaidul hadis. Kesimpulan hadis. Qala Tibi wa'lamu ay lam tutiqu ma amartum bi minal istiqamah fahaqqan 'alaikum an talzamu ba'daha. Karena kamu tidak mungkin mengamalkan seluruh amal saleh, maka jangan ditinggal semuanya. Jadi ada satu pepatah begini. Kalau nggak bisa semua, jangan ditinggal semua. Kalau nggak bisa semua, jangan ditinggal semua. Ya. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Wahya salah alati jami'atul likuli ibadah. Salah satu pilihan kita, ya tadi itu, yang diamalkannya ringan, pahalanya banyak, adalah salat. Sebab dalam salat itu ada qiraah, ada bacaan, ada tasbih, ada tahlil, ada takbir. Wal imsaku an kalamil ghair, dan tidak bicara dengan orang lain. Wal muftirat, serta yang membatalkan puasa. Wahiyya mi'rajul mu'min wa maqrawatu ila jinabil akhdari akdas. Dan itu merupakan mi'rajnya seorang muslim. Nah, kita mi'rajnya begitu. Salat ini juga hadiah dari Allah saat Rasulullah mi'raj kan. Qala Baghawi, qala Syafi'i al-aba. Menurut Syafi'i, ya, diceritakan oleh seorang ulama namanya Baghawi, alal aba, wajib kepada orang tua, wal ummahat dan ibu-ibu, ayu addibu auladahum, untuk mengajari anak-anaknya salat, ya. Wa yu'allimuhum taharah, serta mengajari cara bersuci. Najis, ya bersuci lah, ya, syarat-syarat bersuci itu harus disampaikan. Kadang-kadang kita selaku orang tua ngandelin dia juga udah ngaji kok. Udah dapat dari sekolah. Yakin dapat? Kan belum yakin, kita periksa aja, tanya-tanya aja. Ya, bener nggak jawabannya? Kita tanya begini, dia suruh jawab. Wa yadribuhum ala dzalika idza aqalu. Serta kita harus memberikan tindakan kalau mereka indisipliner dalam sholat, ya, jika mereka sudah menginjak taklif. Taklif itu maksimal 15 tahun. Tapi bisa jadi sebelum 15. Ya, kalau untuk laki-laki sudah bermimpi, kalau perempuan sudah haid. Tapi kalaupun tidak haid, udah 15 itu udah batas akhir. Jadi 15 itu adalah usia terakhir untuk menginjak dewasa. Jadi 15 pokoknya ada tanda, nggak ada tanda, dianggap sudah mukallaf. Kalau sebelum 15, di atas 9 sampai 15, kalau ada tanda-tanda berarti sudah. Untuk perempuan sudah haid. Wa famanih talam au hada au istakmala 15 sana lazimaul fard. Apabila seseorang itu sudah bermimpi, laki-laki ya, atau sudah haid untuk perempuan, atau umurnya sudah lengkap ya, sampai 15 tahun, maka kewajiban-kewajiban harus dijalankan. Rawa an Ibni Abbasin anna qayyad akrima an talimil Qur'an wa sunanil faraid. Ibnu Abbas menyampaikan Akrimah ya, mewajibkan orang Islam ini mengajari Al-Quran. Bukan sekedar Quran, tapi sunnah-sunnah Nabi. Qala Ibnu Umar, adib ibnaka. Kata Ibnu Umar,
ajarilah anakmu, fa innaka mas'ulun an waladika. Karena kita akan ditanya. Kita ini orang tua akan ditanya sejauh mana tanggung jawab mengajarkan pada anak. Madza 'allamtahu, apa yang sudah kau ajarkan kepada anakmu? Wa huwa mas'ulun, ya, an birrika wa tawaiyatihi laka. Dan anak akan ditanya tentang sikap bakti kepada orang tua. Nah, sejauh mana? Qultu waqad qala ta'ala, Allah juga sudah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu, lindungilah keluargamu dari api neraka. Nah, ini kan perintah dari Allah nih. Sejauh mana kita melindungi anak kita? Ya, kadang-kadang ini masalah anak, masalah yang sangat krusial. Di pesantren itu udah selesai, pinter dia, beragama. Begitu gedenya gaul dengan teman-teman, udah lupa. Kan kita di Indonesia ini kan serba salah ya. Kalau ijazahnya agama, ntar kerjanya susah. Maka kita mengkombinasikan, dia dapat agama, tapi ijazahnya negeri, ijazahnya umum. Karena kalau ada ijazah agama, madrasah dengan umum, di perusahaan tuh lebih diterima yang umum. Contohnya ada tamatan IAIN dengan tamatan Untirta, pasti Untirta yang diterima sama Asahi, sama Chandra Asri gitu. Sehingga kita juga khawatir kalau anak kita nanti nganggur kan ngerebetin kita kan. Makanya dikuliahin. Begitu kuliah, warna-warna pesantren rontok semua. Nah, ini yang susah. Gimana? Maka ini ke depan harus ada lembaga pesantren nih yang ijazahnya umum gitu. Sampai tamat itu. Jadi kita ini kan udah bagus, ini udah di lab bagus itu. Kotor lagi gitu. Ini yang terjadi pada anak kita. Yang artinya sanawiyahnya, SMP-nya di pesantren. Nanti SMA-nya dia di umum. Mending sih kalau masih ini warnanya masih terjaga ini. Luntur semua. Hafalannya hilang. Waduh, susah ini. Padahal orang tua ini sudah punya niat yang bagus ya. Nah, maksudnya apa? Cara kita menghindarkan, melindungi kita dan melindungi keluarga kita dari api neraka, yaitu ta'limuhum ahkamaddin wa syara Islam kiamun bihiftihi min azabin nar. Artinya kita memberikan pengajaran agama dan syariat Islam ya, dengan menjaga mereka dari azab neraka. Jadi cara melindungi keluarga kita dari azab neraka, mengajari mereka ajaran Islam. Sebab yang pernah saya sampaikan, Allah menyematkan dirinya itu dengan Rahman dan Rahim. Maknanya sama. Rahman diambil dari kata rahmat, Rahim dari rahmat. Ya. Tapi Rahman ini kasih sayang Allah di dunia. Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Kasih sayang Allah dengan menggunakan Rahman ini hanya bisa diakses, diunduh oleh mereka yang berilmu. Kalau nggak punya ilmu, mereka tidak mendapat kasih sayang Allah. Rahim, kasih sayang Allah yang bisa diunduh karena beriman. Sekaya apapun, sekuasa apapun seseorang, kalau dia pulang ke hadirat Allah tidak beriman, nggak kepake. Walladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtadat bihi rih fi yaumin asif. Orang-orang kafir, amal mereka itu seperti bara yang diterbangkan angin. Yang ditiup angin. Bara itu maksudnya punya dunia ya. Ditiup angin. Tidak ada arti apa-apa. Tuh, makanya kita harus berpesan, kalau kita bisa dua nih, ilmu dan amal, ilmu dan iman, wah sukses dunia akhirat. Ini yang membuat kita hidup
tidak mudah, ya, tidak sejahtera. Ini kan penguasaan ilmu. Kalau kita menjadi sarjana yang langka dan ilmunya banyak dipakai orang, dimanfaatkan orang, pasti hidup kita sejahtera. Orang yang nyari kita kan. Maka Rasulullah menyatakan khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling dicari oleh orang. Tapi bukan dicari buat diadili ya. Dicari itu pekerjaan polisi tuh, pesakitan. Nah ini saudara, jadi yang dipesankan oleh Rasulullah itu kita sebagai orang tua ini memberikan bekal supaya anak kita ini multi talenta, seperti bengkel lah, ya, dengan peralatan yang lengkap. Jadi yang masuk motor tipe apa bisa betulin dia, mau motor merek apa karena dia sudah punya alat-alat. Begitulah kita membekali anak-anak kita. Apalagi ke depan kan tantangan semakin berat ya. Kalau bisa perusahaan-perusahaan kita kuasai. Umat Islam yang menguasai. Wa asna ala Ismail. Begitu juga Allah memberikan apresiasi kepada Ismail, Nabi Ismail yang terdapat dalam surat 19 ayat 55. Salah satu kesalahan Ismail kana ya'muru ahlahu bis salah wa zakat. Dia menyuruh keluarganya untuk salat dan zakat. Ya. Jadi kebiasaan Ismail, Nabi Ismail menyuruh keluarga dengan salat dan zakat ini mendapat apresiasi dari Allah. Salah satu kesalehan Ismail, ya, dia menyuruh keluarganya dengan salat dan zakat. Nah. Kemudian juga tadi ayat-ayat yang lain dalam surat berapa ini? 3 surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu. Ini perintah dari Allah. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah. Ya, karena kalau kita nyuruh anak salat udah dibangunin, ketemu lagi tidur lagi. Salat mah belum. Berapa menit rasanya udah siang, tidur lagi belum salat. Jadi membutuhkan kesabaran, ketelatenan. Jangan diberikan sanksi fisik, sebab tidak efektif. Menurut para pendidik ini, tidak efektif. Kita harus memberikan wejangan-wejangan dan efek jerah. Apa gitu ya? Mungkin kita bawa ngelihat pengalaman orang-orang yang sukses, yang bertakwa, lihat dia sukses. Ini seperti kita ini kan sebenarnya serba salah ini Bapak sekalian. Karena yang mendengar ini orangnya udah benar. Gimana? Ya jadi diam aja udah. Ya ngerti, saya juga udah jalanin begitu. Nah begitu. Nah yang nggak benar-benar itu pada nggak mau ke masjid, jadi susah. Kan saudara-saudara, bapak udah pengalaman, manggut-manggut aja yang udah benar sih. Udah benar dilempengin. Kata istilah orang anu tuh, Jamaah Ar-Rahmah. Satu saat temannya jadi dokter gigi katanya. Jadi ini mempraktekkan beginilah cara gosok gigi yang benar. Nah, salah satu temannya ngomong, aduh terlambat Pak Dokter, ngasih taunya kita udah pada ompong. Begitulah kita sekarang ini, udah benar disuruh benar. Tapi jangan lupa saudara, kenapa Allah mengulang-ulang kita suruh minta ihdinas siratal mustaqim? Ingat tuh, yang ngomong ini kan lagi sholat, udah benar ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan. Buku kita sudah di relnya. Yang nggak sholat yang di luar rel, itu kan? Nah ini saudara, mengingatkan kita jangan pede dulu. Jangan pede, karena yang punya nilai ini Allah bukan sampean. Yakin Anda diterima sholatnya, yakin Islamnya benar, kan Allah yang punya nilai. Ya, dari kita mah hanya semoga, kan gitu. Nah, itulah antara lain pesan-pesan sholat yang kita bisa dapati dari hadis-hadis ini. Dari Ubadah bin Samit, Sami'tan Nabi, nah ini, ya, bapak-bapak sekalian,
bedanya tafsir ini dengan tafsir lain ini menghadirkan banyak hadis. Jadi artinya kita mengkaji tafsir ini dapat dua-duanya gitu. Nggak perlu secara tersendiri mengkaji hadis tentang sholat, nggak perlu. Karena dia topiknya dibangun dari ayat. Ya, contohnya cerita tentang ayat sholat, dia akan menghadirkan hadis-hadis tentang sholat. Itu enak. Dan kita tadi tuh kan, kerjanya ringan, pahalanya berat. Kan gitu. Pengennya kan begitu. Kerja ringan, tapi pahala berat. Khamsu salawat, Rasulullah bersabda, 5 salat katabahunnallah alal ibad, yang Allah wajibkan kepada hambanya. Faman ja'a bihinna lam yudai' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallah ahdun ayyudkhilahul jannah. 5 salat, jika orang menjalankannya dengan baik, tidak istighfaf, tidak menganggap ringan, ya, tidak menggampanginnya, tidak ngegampangin, maka seakan-akan Allah punya janji untuk memasukkannya ke surga. Tuh. Ya, maka Allah punya komitmen untuk memasukkan surga hamba-hambanya itu yang salatnya teratur. Wa malam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak menjalankannya, falaisa indallah ahdun, maka seakan-akan Allah tidak punya komitmen. Loh, saya kok enggak diurusin nih? Salat kamu? Enggak, sebodoh amat lah. Seakan-akan begitu. Ya, jadi kalau kita sudah beriman lalu salat, seakan-akan menjadi kewajiban Allah untuk memasukkan surga. Tapi kita tidak boleh mewajibkan Allah kan. Allah tidak bisa ditugasi oleh kita. La yus'alu anhu. Allah tidak bisa dimintai tanggung jawab. Wahum mas'ulun. Makhluklah yang dimintai tanggung jawab. Insya'a azabah. Jika Allah mau, maka Allah akan mengazab orang itu karena enggak salat. Wa insya'a adkhalahul jannah, dan jika mau, jika Allah kehendak, maka akan dimasukkannya ke surga. Untuk orang yang tidak salat. Tapi kalau untuk yang salat, hanya satu pilihan, surga. Kesimpulan hadis. Wa jumlatul qaulu fi hadzal bab, kesimpulan dari semuanya adalah anna malam yuhafid ala awqatis salah lam yuhafid ala salawat. Orang yang tidak menjaga waktu salat, sulit bisa kita anggap dia orang salat. Contohnya kalau Pak Kamal ditanya, Pak Kamal, salat zuhur jam berapa sekarang? Waduh, jam berapa ya? Berarti nggak suka salat. Ya kan? Walaupun dia tahu waktunya belum tentu salat sih. Saya tahu jam 12-an lah, kalau nggak lebih nggak kurang gitu. Sekitar itu. Nah, begitu. Belum tentu orang ini sholat. Tapi kalau orang ditanya waktu sholat nggak tahu, bagaimana dia sholat? Lalu sampai datang ke masjid itu bagaimana? Nah, paling tidak, saudara, salah satu bentuk ya atau cara kita memelihara sholat adalah tahu waktunya. Sekarang kita sudah dibantu oleh banyak alat, aplikasi ada. Ya, tapi harus disesuaikan dengan kotanya. Nanti Cilegon sampean masukkan Surabaya. Loh ya kecepetan. Ya, kan harus diinput itu. Diinput Cilegon. Yang namanya Cilegon, saudara, yang namanya Jakarta aja, itu dimulai dari Jakarta Barat. Ingat tuh, melingkup Jakarta Timur. Itu tidak sesuai dengan GPS. Kalau kita punya aplikasi sesuai dengan GPS, boleh jadi kacok semenit 2 menit. Lebih tepat maksud saya. Sebab ketika kita pakai jadwal Jakarta, maka dia buat jadwal Jakarta itu mulai dari Grogol sampai ke sana. Kan lebar sekali itu. Nah, gitu. Yang namanya Jakarta. Begitu juga Cilegon, dari mulai Mancak, ya, sampai ke Pangungrawi, sampai ke Merak, sampai ke Anyer sana. Itu Cilegon. Tapi kalau kita pakai GPS lintang berapa, bujur berapa, itu lebih tepat. Kalau kita mau milih aplikasi. Tapi kita cukup aman kalau nulis Cilegon gitu.
Cukup aman sih. Cuma kalau mau tepat ya, akurat. Falaisa, kemudian kita juga di samping kita menjaga waktu, begitu juga wudu'iha. Cara berwudunya harus benar. Kalau bisa air wudunya diambil dari rumah. Bukan pelit, bukan. Kenapa masjid kan ada airnya? Supaya air rumah kita berkah. Ya kecuali kalau saudara sudah di masjid batal, masa mau pulang ke rumah, yaitu darurat. Kalau bisa gunakan air rumah. Karena air rumah itu berkah jadinya. Gitu. Sholat sunnah kalau bisa di rumah. Tapi kalau nggak bisa, jarak tempat kita dengan masjid, kalau sholat di rumah akan telat, ya sebaiknya di masjid. Tapi dia itu bagusnya kan di rumah. Kalau nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi kalau di rumahnya berantakan atau ada tamu, susah lagi. Ya di sini. Gitu. Atau kita dari masjid mau ke tempat tertentu, langsung nggak ke rumah. Ya baiknya begitu. Tapi kalau dari masjid ke masjid, saya biasanya nggak sholat dia, tapi sholat di masjid yang sana. Contohnya pada Isya saya mau ke masjid tertentu, kan nanti di sana tahiyatul masjid lagi. Nah itu kita cari kerja satu dapat dua gitu maksudnya. Itu tadi. Kalau kita di sini, dia di sini, nanti datang ke masjid lagi kan tahiyatul masjid lagi. Kalau dari masjid ke masjid. Tapi kalau kita dari masjid ke rumah, bagusnya kita di rumah. Supaya apa? Rasulullah berpesan, jangan biarkan rumahmu kayak kuburan. Isilah dengan sholat, zikir. Ya, itu. Antara lain menempatkan sholat sunnah di rumah. Fakat daya wa malam wa main daya'aha fahuwa limasyawaatnya. Apabila seorang muslim dalam urusan sholat saja lengah, kadang sholat, kadang enggak, berarti terhadap di luar sholat itu lebih parah. Maksudnya begini, kita tidak bisa memegang keteguhan janji pada orang yang enggak sholat. Kalau sehari-hari aja enggak sholat, ini orang susah dipercaya. Wong dia janji dengan Allah aja enggak ditepati. Padahal orang yang sudah sholat pun bisa jadi enggak, kalau janjian mah enggak menepati. Apalagi yang enggak sholat. Wa hafidz 'alaiha hifdzadinihi. Maka salat itu urusan agama. Jadi kalau kita enggak salat berarti agama kita runtuh. Waladina liman la salata lahu. Tidak ada din bagi orang yang tidak salat. Rahimallah Abul Atahiyah haitsu yaqul. Ada seorang ulama namanya Abul Atahiyah mengatakan aqimis sholali waqtiha bituhuriha. Tegakkanlah salat dengan suci yang sempurna. Wa minad dalal tafawutul miqat. Yang paling bingung di antara salat itu waktunya berubah-ubah. Salat ini waktunya berubah-ubah. Tapi yang jelas waktu salat kita ini sesuai dengan peredaran matahari, bukan jadwal, bukan. Salat kita ini ditentukan oleh matahari, bukan jadwal. Jadwal ini ngikutin matahari, bukan matahari ngikutin jadwal. Matahari kamu besok terbit. Ini yang ikut sono. Jadi kalau nanti di sini petunjuknya jam sekian ternyata matahari sudah terbit, padahal di sini terbitnya jam sekian belum, ini yang salah, bukan mataharinya. Ya, karena yang mengedarkan matahari itu malaikat. Kalau ini kan orang. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Orang berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat tentang waktu fadilah, waktu yang paling afdal. Salat itu berapa? Waktu fadilah. Ada yang mengatakan selama imam belum rukuk. Itulah yang namanya fadilah. Nanti kan ada promo dari Allah ya. Barang siapa yang bisa sholat awal waktu akan begini. Nah itu yang disebut awal waktu itu bagaimana? Sebelum imam rukuk. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sebelum imam baca Fatihah. Ada yang mengatakan sebelum imam membaca doa iftitah. Itu lebih parah lagi. Lebih awal lagi. Ya, jadi betul-betul anget gitu. Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Nah itu
yang paling utama. Ada di saf awal pisan. Tapi diusahakan di saf yang di belakang imam ini adalah orang-orang yang bisa ngebenerin imam. Ikut bertanggung jawab gitu. Memang kejadiannya masih jarang ya. Ada imam yang batal. Kentut gitu. Wih, lah. Kan bisa aja itu. Mungkin saja terjadi. Makanya ini harus ada pintu darurat. Ini sudah betul ini. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu, maka yang paling bertanggung jawab adalah orang yang di belakang imam untuk mengisi imam itu. Kalau dia kabur, itu yang pertama di belakang maju. Nggak usah disuruh. Nah, harus langsung bertanggung jawab. Nah, itulah yang disebut waktu afdal. Duha itu memang salat yang kita bisa kerjakan setelah matahari terbit tambah 12 menit. Kalau dalam bahasa Rasulullah, tinggi matahari sepanah, setombak. Tapi ahli falak mengatakan 12 menit setelah matahari gitu sini ya, syuruk. Nah, apabila orang, nanti saya akan carikan hadisnya. Butuh waktu ya, karena harus ada perawinya. Barang siapa yang salat subuh berjemaah, kemudian tidak meninggalkan tempat sampai matahari terbit, sampai duha, lalu dia salat 2 rakaat, itu setara dengan umrah. Hadis ini nilainya hasan, nggak sampai dhaif. Jadi hadis yang boleh dipakai itu hadis sahih sama hasan. Orang Persis kritik sih, wah mana hadisnya? Hadisnya hasan. Saya sampaikan ini perawinya, nggak bisa nolak. Tapi kan nggak sahih ya hasan kan. Gitu kan? Soal kriteria hadis ini kan ditentukan oleh pewartanya, bukan isinya, bukan. Pewartanya. Nah, itu derajatnya hasan. Kalau ada orang setelah sholat subuh kemudian dia nggak keluar, setelah matahari terbit tambah 12 menit kemudian dia sholat, itu pahalanya begitu. Itu dikenal dengan sholat syuruk. Nah, sholat syuruk adalah duha di awal waktu, dilakukan oleh orang yang nggak keluar masjid sejak sholat subuh. Jadi beda dengan orang yang sholat duha. Gitu Pak. Kalau sholat duha nggak dapat itu tadi, promo itu tadi. Kalau sholat duha, promonya adalah kita diciptakan oleh Allah mempunyai 360 sendi. Nah, gitu ya. Sendi-sendi ini menuntut hak. Tapi nanti hadisnya. Nah, ini bahasa Jawa, bahasa terjemah. Sendi-sendi ini menuntut hak. Mereka punya hak. Tapi cukup sholat 2 rakaat. Dialah cukup 2 rakaat duha. Gitu. Gitu Pak. Nah kalau kita lakukan syuruk, kita dapat 2 tadi. Kita sudah mensyukuri, ya, dikasih sendi-sendinya sehat. Kalau nggak sehat kan, mana bisa Bapak jalan ke sini? Pengkor lah begitu. Waduh sakit bener. Kayak orang asam urat gitu kan. Kita bergerak enak, kepala nekuk sana nekuk sini bisa. Itu kan harus bersyukur. Walaupun kita kurang makin lama. Nah itu Pak. Jadi pahalanya itu begitu. Jadi kalau sholat di rumah kurang. Ya kalau itu nggak ada pahalanya, ngapain saya nongkrong terus di sini? Bela-belain nggak tidur. Kalau lebih bagus di rumah, saya pulang ngapain di sini? Apalagi kita taklim, ditambah taklim, tuh, ya kan? Itu kan pahalanya bejibun tuh kata orang. Maka itu wajar kalau ngantuk, saudara. Saya bukan menghina saudara. Sebab saat taklim, malaikat-malaikat itu turun, mengerumuni kita. Kok apa hubungannya dengan ngantuk? Malaikat dibuat dari cahaya. Cahaya itu beda dengan sinar. Sinar matahari kan menyengat kalau kena panas tuh. Kalau cahaya mah adem. Ini wajar ngantuk, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kan nggak setiap ini ngantuk pasti kan? Ya nggak masalah, nggak masalah. Itu kan akibat yang lumrah.
Tapi kita tetap mendapat pahala syuruk. Kan syaratnya di situ nggak disebutkan, tapi jangan ngantuk, nggak begitu kan? Yang penting sejak sholat subuh, jangan keluar masjid, tuh. Lalu sholat 2 rakaat, begitu. Nggak ditentukan ngantuk, nggak ngantuk. Oh sampai jam 12, sampai zuhur kurang 12 menit. Waktu, sama dengan waktu duha. Yang penting itu tadi syarat sholat syuruk itu, sholat berjemaah di masjid, dan tidak keluar masjid. Kalau Bapak masih mau tinggal di masjid lama, habis sholat subuh, yang penting jangan keluar. Iya, tidak keluputan itu. Contohnya pengajian ini sampai jam 10, contoh. Lalu kita sholat, nggak ketinggalan, insya Allah, nggak masalah. Nggak harus langsung, nggak perlu. Tapi kalau ada teman-teman yang begitu kan saya pahami, mungkin dia mau apa gitu kan. Ya kan? Minimalis gitulah singkatnya. Kan itu tergantung ilmu. Ilmu ini yang membuat kita niat. Jadi nggak perlu saya niat apa itu tadi itu sholat qobliyah dan plus at-tahiyat. Nggak perlu. Menurut saya niat itu karena faktor ilmu. Kalau Bapak berilmu, maka masuk sholat subuh ya, sudah azan ya. Sudah azan, sudah dilantunkan, Bapak masuk ke masjid, cukup 2 rakaat. Nggak perlu 2 rakaat buat tahiyat, 2 rakaat buat qoblah subuh. Nggak perlu. Walaupun waktunya cukup ya? Waktunya cukup, walaupun. Karena kalau dapat pahala 2 dikerjain sekali, buat apa harus 2? Nah ini kok bisa? Ya karena kita berilmu. Kita tahu, yang nggak tahu kan sholat lagi gitu. Ya biarin aja namanya nggak tahu. Kalau pas dia nggak tahu dikasih tahu kan marah. Kenapa harus 2? Sampai lu ngaji di mana? Berantem nanti. Ya biarin aja. Dia nggak tahu. Jadi kalau kita masuk ke masjid, Pak, contohnya nih, masuk ke masjid, kita lihat waktu qomatnya sudah sebenarnya nggak perlu sholat 2 rakaat. Sebab kita mengikuti sholat wajib itu sudah at-tahiyat. Yang penting Islam mengajarkan kepada kita masuk masjid itu sunnah sholat. Apapun yang Anda lakukan. Paham ya? Jadi kita ngelihat sempit ini. Wah, saya biasa kalau sholat 2 rakaat, hitung-hitung 3 menit. Ini tinggal 1,5 menit. Waduh, bagaimana ya? Nggak usah ragu, nggak usah sholat. Sebab kalau begitu Anda tidak mungkin bisa itu. Saya tahu yang imamnya panjang, ntar masih dapat lah saya. Ya jangan begitu, tetap kita sunnahnya itu adalah memulai sholat berjemaah itu pas dengan imam. Bagusnya, daripada dia menyelesaikan sendiri. Sebab otomatis dia udah dapat, tahiyatul masjid dapat, terus sholat wajib juga dapat. Jangan dipaido orang ngaji tidur tuh, biarin aja. Tapi ya itu nggak dapat informasi. Jadi maksud saya, cobalah satu waktu ukur sendiri. Saudara sholat 2 rakaat kan beda-beda nih. Kira-kira makan waktu berapa? Oh, saya sholat 2 rakaat dengan tidak mengurangi hak-hak sholat, minimal 2,5 menit. Nah kalau kita lihat udah 2 menit kurang, wah nggak bisa sempurna saya. Lebih baik jangan. Saya mencoba untuk disiplin. Tadi saya katakan, ketika kita masuk masjid, kita harus tunduk pada peraturan DKM. Sepanjang benar ya. Kalau satu saat DKM mengatakan, mulai sekarang sholatnya nggak ada pesanan, saya nggak nurut itu. Tapi sepanjang hal-hal khilafiyah, itu diselesaikan oleh DKM. Nah, DKM ini kan udah masang tet. Itu sudah waktunya qomat. Saya juga sebenarnya masih rada kurang srek, saudara. Dengan gini, kenapa habis ngaji kok langsung qomat gitu? Kenapa tuh? Kan yang mau sholat bukan sampean doang. Ada yang masih jalan di sana. Waduh, kok langsung qomat ini? Padahal dia sudah berhitung dari rumah saya
Saya nyampe gitu kan. Loh, udah komat. Jadi makanya yang ngerti harus ngertiin. Ya, apalagi di sini kan sifatnya ini mandiri. Kita ini kan mandiri. Gitu kan? Kita alhamdulillah kalau ada kematian sudah bisa diurus sendiri. Nah itulah, kita katanya sudah sampai saya dengar begini yang membanggakan nih. Ada akhwat dari Metro pun kadang-kadang mengundang sini, ibu-ibu sini. Jadi ibu-ibu kita ini sudah bisa tajhizul janazah. Ini kan membanggakan. Sampai diundang ke Metro, orang Metro kesulitan ngundang sini. Ya, jadi yang kita juga harus begitu. Kapanpun kita bisa, nggak usah ngundang-ngundang. Apa itu kan kewajiban fardhu al-kifayah. Ya, jadi kita usahakan menyelenggarakan kegiatan keagamaan ini mandiri, nggak perlu melibatkan orang lain. Imam juga bisa sendiri, kan gantian kita. Ada di masjid lain, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imamin. Jadi borongan. Kita kan begitu, kita bisa bergantian. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ya kita kalau ada keberatan-keberatan apa, kita share begini. Supaya kita bisa tahu, itu kan. Kalau kita ada unek-unek katanya itu. Kalau bahasa Jawa itu ada unek-unek nggak dikeluarin, kita nggak tahu. Apa yang menjadi keberatan buat kita buat kesepakatan. Semoga Allah memberkahi upaya kita. Semoga Allah memberi pahala yang berganda terhadap taklim kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Tidak lupa kita juga selalu berdoa pada Allah agar Allah berkenan menganugerahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, anak keturunan kita, dan membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.